Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Tabligh MUTV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah iman, Islam, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang salih yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tabligh MUTV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam segmen yang bermanfaat ini akan kita sampaikan tentang keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengawali kajian pada kesempatan kali ini dengan definisi para ulama tentang salat tarawih. Salat tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwihah yang artinya istirahat. Kenapa disebut demikian? Iya, karena pada pelaksanaannya memang ya, sejak zaman para sahabat pun ya, dalam pelaksanaan sholat tarawih ada beberapa hal yang memang itu digunakan untuk istirahat. Ketika sujud, ketika ruku, termasuk ketika berdiri. Bahkan pada pelaksanaan hari ini pun juga biasanya setelah kita melaksanakan 4 rakaat ada jeda untuk kita istirahat. Kemudian kita sholat lagi 4 rakaat, setelah itu kita istirahat lagi sampai kemudian kita menutup dengan sholat witir. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada beberapa hadis yang berkenaan tentang keutamaan salat tarawih. Yang pertama ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah fayaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Hadirin wal hadirat sekalian, dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan. Jadi memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan di sini difahami oleh Imam An-Nawawi adalah mengerjakan salat tarawih. Min ghairi an ya'muruhum fihi bi'azimatin. Tapi memang dalam memerintahkan itu Nabi tidak secara tegas. Tapi dalam hal ini kemudian Rasulullah juga bersabda, fayaqul man qama, barang siapa yang mendirikan salat tarawih Ramadan di malam hari ketika bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rasulullah menyebutkan bahwasanya dia akan diampuni oleh Allah atas dosanya yang telah lalu. Masya Allah hadirin sekalian, ternyata dengan wasilah sholat tarawih itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah hadirin sekalian, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, qultu ya Rasulullah, ya, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau nafaltana qiyam hadhihi lailah, andaikan engkau menambah salat sunnah bersama kami malam ini. Faqala, maka waktu itu Nabi menjawab, innar rajula, sesungguhnya jika seseorang idza shalla ma'al imam,
kalau dia ini sholat bersama imam, ya, dalam tanda kutip adalah sholat tarawih hatta yang sorif, ya, yang kemudian dia mengerjakan sholat tadi sampai selesai, khusibalahu qiyamul lailatin, maka ditulis baginya seolah dia sholat semalam suntuk. Masya Allah hadirin sekalian, ya, beberapa hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sholat tarawih. Berikutnya hadirin wal hadirat sekalian, saya juga akan menyampaikan tentang hukum sholat tarawih itu sendiri. Dalam beberapa pembahasan kitab-kitab fikih, ya, para ulama sepakat bahwasanya sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah. Bahkan menurut ulama madhabiyah, ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki, ya, menjelaskan bahwasanya hukum sholat tarawih ini adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan, ya. Ada beberapa dalil kesunahan sholat tarawih ini. Yang pertama, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang kita bacakan di depan tadi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu, memotivasi fi qiyami Ramadan, untuk mengerjakan qiyam Ramadan, dalam tanda kutip sholat tarawih, ya, min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimah, meskipun memang Rasulullah memerintahkan itu tidak dengan tegas, ya. Fayaqul, yang kemudian Rasulullah bersabda, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan atau salat tarawih di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, ya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang pertama. Kemudian ada juga hadis yang kedua yang menunjukkan tentang kesunahan sholat tarawih ini, yang mana hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin. Jadi Nabi pernah suatu ketika di malam hari itu sholat di masjid. Fa shalla bi sholatin nas, ya. Maka ketika Nabi sholat, ternyata para sahabat dan orang-orang itu juga ikut sholat di belakang Nabi. Tsumma sholla minal qabilah, dan juga pada malam yang kedua pun juga sama. Nabi sholat pada malam hari, yang kemudian para sahabat dan beberapa orang itu ikut bersama Nabi. Fakasuranna summa istama'u, ya, sampai kemudian tambah banyak, ya, tambah banyak yang ikut berjamaah sholat tarawih bersama Nabi, ya. Minal lailah ats-tsalitsah awir rabi'ah, ya. Kemudian mereka itu berkumpul juga pada malam ketiga dan juga keempatnya. Falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik hadirin sekalian. Ketika hari ketiga, hari keempat, ya, ketika sahabat dan orang-orang itu menunggu Nabi untuk mengerjakan salat tarawih secara berjamaah ini, ternyata apa? Falam yahruj ilaihim Rasulullah. Tapi ternyata Nabi itu tidak keluar masjid seperti hanya malam pertama dan juga malam kedua, ya. Falamma asbaha, kemudian keesokan harinya, qala, Nabi bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku janjane ngerti, kalau dalam bahasa Jawa, aku betul-betul tahu apa yang kalian kerjakan semalam, kata Rasulullah kepada para sahabat. Falam yamna'uni minal khuruji ilaikum, ya. Sebetulnya itu tidak ada yang menghalangiku, kata Rasulullah, untuk pergi ke masjid, ya, untuk mendatangi kalian untuk salat tarawih. Kata Nabi, illa, kecuali anni khasyitu, aku ini khawatir, ya, antufradu alaikum. Jadi Rasulullah itu ternyata nggak keluar ke masjid untuk sholat tarawih pada hari ketiga dan yang keempatnya. Ini ternyata Rasul itu khawatir jika sholat tarawih yang hukumnya sunnah itu dianggap sebuah kewajiban.
Qala wa dzalika fi Ramadan. Para perawi hadis ini menjelaskan kejadian itu di bulan Ramadan. Oleh karena itu hadirin wal hadirat sekalian, sejak itulah kemudian ya, para sahabat ya, meyakini ya, bahwasanya hukum sholat tarawih itu bukan wajib tapi sunnah. Bahkan para ulama madzhabul arba'ah menghukuminya sunnatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Lalu hadirin wal hadirat sekalian, bagaimana ya jika sholat tarawih itu tidak dikerjakan secara berjamaah di masjid? Apalagi mungkin hari ini kita melihat perkembangan kondisi daerah kita, yang mana mungkin ada beberapa daerah itu wabah yang tidak terkendali. Maka hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kondisi wabah, terlebih di saat wabah itu tidak terkendali ya, atau mungkin sekarang dikenal dengan istilah PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, maka tentu kami menganjurkan untuk antum sekalian ikuti fatwa-fatwa ulama kita, baik yang ada di MUI ataupun juga yang diterbitkan fatwa itu oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Kenapa demikian? Ya, jangankan sholat tarawih, sholat wajib saja ketika kondisi darurat, jangankan darurat, ketika hujan deras pun boleh digantikan sholat maktubah wajib di masjid itu dikerjakan di rumah. Apalagi kondisi wabah seperti hari ini, maka tidak ada masalah. Terlebih juga sholat tarawih secara hukum saja sudah sunnah ya, maka tidak ada masalah jika mungkin kita kerjakan itu di rumah, terlebih ketika kondisi wabah yang tidak terkendali. Lalu memang ya hadirin wal hadirat sekalian, ada beberapa orang yang kemudian saling bertanya, bagaimana kemudian kalau saya mengerjakan itu di rumah, bagaimana pahala yang kita raih? Apakah kita masih dapat pahala orang yang berjamaah? Hadirin wal hadirat sekalian, dalam hal ini ya, jika seseorang itu tidak mampu menghadiri sholat berjamaah, padahal sebelumnya ia mampu hadir secara rutin, bahkan 5 waktu ya, itu dikerjakan berjamaah di masjid ya, termasuk biasanya sholat tarawih pun juga dikerjakan berjamaah di masjid ya, tapi karena kondisi darurat akhirnya dia tidak mengerjakannya di masjid tapi digantikan dengan yang di rumah ya. Maka dalam hal ini hadirin wal hadirat sekalian ya, keadaan seperti ini akan dicatat ya, seperti ia melakukannya di waktu sehat dan kondisi normal. Dalam hal ini ada yang menarik hadirin wal hadirat sekalian. Ada sebuah hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maradul 'abdu aw safara." Jika seorang hamba itu sakit ya, aw safara, atau dia itu kondisinya safar, kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka sekalipun mungkin dia sakit, sekalipun mungkin dia safar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika dia mukim, kondisi normal, dan ketika dia sehat. Oleh karena itu hadirin wal hadirat sekalian, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita yang mungkin hari ini berhalangan untuk bisa ikut sholat maktubah 5 waktu di masjid, untuk kemudian mengganti sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah, kemudian juga ketika Ramadan tiba kemudian kita tidak bisa mengerjakan sholat tarawih di masjid, kita gantikan di rumah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digantikan pahala itu dengan pahala berjamaah ketika kondisi semuanya baik-baik saja, ketika semua kondisi normal. Mudah-mudahan insya Allah sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tetap menganjurkan apapun kondisi antum tetaplah mengerjakan sholat tarawih ya. Bisa sendirian, bisa bersama keluarga, bisa juga berjamaah. Lihat kondisi yang mungkin hari ini terjadi di
sekitar kita. Jika memungkinkan berjamaah, berjamaah. Jika tidak memungkinkan, maka sholatlah sendirian, maka sholatlah di rumah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala daripada keutamaan sholat tarawih, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Hadirin wal hadirat sekalian, jamaah dari Tabligh TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang takwa. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.